Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pola Sumanti dari kelas Sidul 6B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang dikerjakan oleh Alfi Gohrenanda, Ega Alfumaro, dan saya sendiri Pola Sumantri, dan Evanza Nandika. Dengan judul knowledge manajemennya yaitu faktor-faktor knowledge management yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya. Berikut di sini ada pendahuluan, latar belakang. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah faktor personal knowledge, job prosedur, learning organization, dan teknologi berpengaruh simultan terhadap kinerja. Apakah faktor personal knowledge, job prosedur, learning organization, dan teknologi berpengaruh terhadap parsial kerja. Dan yang ketiga, faktor knowledge management manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja. Berikut di sini juga ada tujuan penelitian, yang mana sebagai berikut: untuk memperoleh bentuk hubungan kausalitas secara simultan variabel knowledge management. Kedua, untuk memperoleh bentuk hubungan kausalitas secara parsial variabel personal knowledge. Dan yang ketiga, untuk memperoleh variabel yang memiliki hubungan kausalitas dominan terhadap kinerja tenaga pendidikan. Di sini ada manfaatnya juga, manfaat secara teoritik, manfaat secara praktis. Dan di sini ada ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup penelitian ini hanya membahas faktor-faktor knowledge management yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga pendidikan pegawai administrasi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Di sini ada tinjauan pustaka. Ini ada konsep pengetahuan menurut Militer dan Morris pada tahun 1999. Di sini ada tahapan implementasi KM, tahapan organisasi asesmen, tahapan pengembangan strategi KM, tahapan perencanaan implementasi, tahapan pilot study, tahapan implementasi, tahapan evaluasi. Nah, di sini ada fungsi KM. Fungsi KM itu ada beberapa, ada 5, yaitu yang pertama intermediasi, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Yang kedua externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan eksternal. Yang ketiga internalization adalah pengambilan atau extraction pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal dan menyaring pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Yang keempat, cognition adalah fungsi atau suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Yang kelima, measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan kinerja dari solusi KM. Berikut ada elemen KM. Ada kultur, dan kultur ada people, manusia, proses, dan teknologi, dan semua itu mencakup di knowledge management. Di sini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian sesuai di sini kami menggunakan correlation. Adapun pengertian dari correlation yaitu atau survei menurut pendapat Silalahi pada tahun 2009 adalah menyelidiki nilai-nilai dari 2 atau lebih variabel dan menguji atau menentukan hubungan-hubungan atau relation yang ada di antara mereka di dalam satu lingkungan tertentu. Penelitian yang dilaksanakan bersifat eksplanasi. Menurut Sugiono, eksplanasi dimaksudkan bahwa penelitian ini merupakan tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti menjelaskan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Adapun teknik pengumpulan data di sini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data yang diperoleh peneliti untuk tujuan khusus dalam menjawab masalah peneliti, yang dijelaskan oleh Malhotra pada tahun 2000.
Dan data pengumpulan data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu selain dari masalah penelitian. Data sekunder berupa data kepegawaian, teknik analisis data, deskripsi data, kuesioner telah dikembalikan oleh responden seleksi kelengkapan pengisiannya. Data yang sudah diseleksi diberi kode sesuai dengan variabel dan klasifikasi variabel dan selanjutnya ditabulasi menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16,00. Yang kedua, analisis statistik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan alat analisis, kolerasi, dan regresi, bantuan program SPSS. Di sini ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden yang mencakup umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Yang kedua, uji kualitas data seperti yang telah dilakukan pada uji instrumen sebelumnya. Yang kedua, uji kualitas data. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Menurut Ghazali pada tahun 2005, model yang disajikan supaya dapat dianalisis dan memberikan hasil yang representatif, blue-based, linear, unbased, efisien, maka model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik, yaitu tidak terjadi gejala multikoliniaritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi, serta memenuhi asumsi kenormalan residual. Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas itu bertujuan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Salah satu cara melihat uji normalitas adalah melihat grafik histogram yang mendekati data observasi dengan distribusi normal. Uji multikoliniaritas menunjukkan adanya hubungan linear sempurna atau pasti di antara beberapa atau sebuah variabel penjelas dari model regresi. Menurut Ghazali pada tahun 2005, uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Pada hakikatnya menguji asumsi bahwa garis regresi produksi mempunyai keragaman atau variasi faktor pengganggu yang bersifat konstan untuk semua pengamatan. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Berikut adalah tabel atau gambar dari autokorelasi. Untuk mengetahui atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui nilai uji D, W dengan ketentuan sebagai berikut. D lebih kecil dari DL. Terdapat gejala autokorelasi positif D lebih besar. D kurang DL sampai DL. Terdapat gejala autokorelasi negatif DU. D lebih kecil 4 minus DU. Tidak terdapat gejala autokorelasi. DL pengujian tidak meyakinkan. Kemudian analisis regresi. Dengan terpenuhinya asumsi klasik selanjutnya, lakukan analisis regresi linear berganda. Menurut Usman, regresi linear berganda berguna untuk mendapatkan pengaruh
variabel terikat atau untuk mencari hubungan fungsional variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah rumus persamaan regresi untuk variabel tersebut. I sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus E. Berikut adalah keterangannya. Dan analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Berikutnya uji hipotesis. Hipotesis 1 diuji dengan menggunakan uji signifikan F-test. Uji ini dimaksud untuk menentukan tingkat signifikan pengaruh secara simultan bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama komposisi hipotesis. HO B1, B2, B3 sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen atau bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian HA B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen atau terikat. Kemudian hipotesis 2. Pengujian hipotesis 2 diuji dengan menggunakan uji signifikansi t-test. Uji ini digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara individu atau secara parsial. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Itu menurut Santoso pada tahun 2000. Adapun perhitungan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. A 0, B sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Dan jika H0, B tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian menentukan level of significance dengan A sama dengan 0,05. Menentukan derajat kebebasan dengan T tabel dikali T tabel sama dengan T A per 2 N kurang 1 kurang K. Mencari koefisien T hitung. Terangannya B itu sama dengan koefisien regresi. SB sama dengan standar error. Kemudian selanjutnya pengujian hipotesis 3. Selanjutnya untuk menguji variabel yang berpengaruh dominan, alat uji yang dipergunakan adalah koefisien standar Days atau beta B. Koefisien B merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur variabel-variabel independen yang berpengaruh paling tinggi dan yang paling rendah terhadap variabel dependen. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.